Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas salah satu metode yang ada di materi sistem penunjang keputusan, yaitu metode SAW atau yang biasa disebut dengan simple additive weighting. Oke, metode SAW di sini merupakan salah satu metode yang ada di multi attribute decision making. Sebelumnya saya akan bahas tentang metode SAW. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Kenapa disebut dengan metode penjumlahan terbobot? Karena pada dasarnya konsep dasar dari SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi yang nantinya akan dilakukan adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Ini yang nantinya akan dilakukan oleh metode SAW. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan. Normalisasi metrik keputusan X ke semua skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah setelah mencari nilai, setelah menentukan kriterianya, baru selanjutnya memberikan nilai untuk masing-masing kriteria, baru selanjutnya nanti tentukan pembobotannya, baru selanjutnya nanti melakukan normalisasi untuk kriteria tersebut. Selanjutnya metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi terkait dengan multi attribute decision making. Sebelumnya sudah dibahas tentang metode yang ada di SPK atau sistem pendukung keputusan. Pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Ada multi attribute decision making, yang kedua ada multi kriteria decision making. Oke, MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Jadi pada prinsipnya kalau berbicara tentang MADM, nanti akan mencari alternatif terbaik atau alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan tentunya akan melihat beberapa kriteria tertentu. Metode SAW di sini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Jadi untuk metode SAW di sini nanti setelah menentukan kriteria, baru selanjutnya nanti kita tentukan bobot dari masing-masing kriteria tersebut. Contoh ada tiga kriteria. Kriteria mana yang paling penting dari beberapa kriteria tersebut? Nanti hasil pembobotannya kalau di persentase ya harusnya 100% nanti seperti itu. Oke, skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antar rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi metrik sebelumnya. Jadi nanti tahap terakhir untuk metode SAW adalah membuat yang namanya rating tiap atribut. Rating atribut yang nantinya ada tahap sebelumnya ada proses normalisasi metrik biasanya. Kayak kurang lebih untuk tahapan metode SAW seperti ini. Yang pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kurang lebih ada 4 tahapan yang ada di metode SAW. Yang pertama, tentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang saya singkat CJ. J di sini contohnya jumlah kriterianya. Contohnya kriteria pertama, kriteria kedua, sampai dengan kriteria ke M. Yang kedua, menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Dari masing-masing kriteria tersebut nanti kita tentukan bobotnya. Dengan catatan penting kalau ditotalin pembobotan tersebut nanti nilainya 1. Kalau dipresentasekan berarti 100%. Contoh 4 kriteria kalau nanti ditotalin masing-masing pembobotannya, ya jumlahnya 1 atau 100%. Yang ketiga, melakukan normalisasi metrik keputusan dengan melakukan proses perbandingan pada semua alternatif yang ada. Ini tahap ketiga, melakukan normalisasi metrik keputusan dengan melakukan proses perbandingan pada semua alternatif yang ada. Tahap terakhir, menghitung nilai preferensi untuk tiap alternatif. Nilai VI yang terbesarlah yang nantinya akan terpilih. Jadi setelah melakukan yang namanya normalisasi metrik keputusan, baru nanti menghitung nilai preferensi untuk tiap alternatif. Di mana nilai VI di sini, nilai V yang terbesarlah yang nantinya akan jadi yang akan terpilih atau yang nantinya akan digunakan. Oke. Formula untuk melakukan normalisasi, tahap ketiga ada yang namanya normalisasi, melakukan normalisasi. Nanti menggunakan rumus seperti ini, X, IJ dibagi
max XIJ. Jika J adalah atribut keuntungan, kalau semuanya benefit. Jadi nanti kalau kalian menggunakan metode SAW untuk masing-masing atribut nanti akan dikategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya atribut keuntungan atau benefit. Selanjutnya ada atribut cost atau biaya. Semakin tinggi kalau kita menggunakan atribut benefit tentunya semakin bagus. Begitu pula kalau seumpamanya untuk yang cost berarti kebalikannya nih. Semakin kecil justru nanti semakin bagus. Kalau seumpamanya terkait dengan cost nanti kita gunakan atribut cost-nya atau biaya. Kurang lebih untuk tahapannya seperti ini untuk pembahasan dari formula melakukan metrik normalisasi. Rating IJ, rating kinerja ternormalisasi. Selanjutnya max IJ, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Selanjutnya minimum IJ, nilai minimum dari setiap baris dan kolom. XIJ, baris dan kolom dari metrik. Selanjutnya tahap keempat kita menghitung nilai preferensi untuk setiap alternatif. Rumusnya kita bisa menggunakan ini. VI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N dikali W di sini merupakan bobot ya. Bobot dari tiap alternatif dikalikan alternatif. Di mana VI di sini nilai akhir dari alternatif, VJ bobot yang telah ditentukan. RIJ normalisasi metrik. Jadi bobot dikalikan dengan normalisasi metrik. Nanti akan dapat yang namanya nilai akhir atau nilai preferensi untuk setiap alternatif. Contoh kasus, sebuah perusahaan akan melakukan penelitian terhadap keterjualan suatu produk di masyarakat. Ada 4 kriteria yang akan diseleksi. Yang pertama ada daya tahan, yang kedua usia atau umur, yang ketiga harga, yang keempat ada purna jual. Layanan setelah terjadi penjualan. Yang masing-masing setiap kriteria diberikan bobot, contohnya untuk C1 20%, C2 30%, C3 35%, untuk C4 atau purna jual 15%. Oke, untuk perhitungan normalisasinya, untuk perhitungan manualnya menggunakan Excel kurang lebih seperti ini. Yang pertama, langkah pertama, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan atau yang biasa disebut dengan CI atau CJ. Ada berapa banyak kriteria yang nantinya akan digunakan. Contoh ada 4 kriteria, C1 daya tahan, C2 usia atau umur, C3 harga, C4 layanan purna jual. Selanjutnya nanti dari masing-masing kriteria kita tentukan jenis kriterianya. Ada atribut benefit dan atribut cost. Oke, C1 daya tahan, C2 umur dan layanan purna jual ini masuknya ke benefit. Maksudnya semakin besar contohnya untuk daya tahan. Semakin besar daya tahan suatu produk artinya semakin bagus itu. Atau contohnya usia, semakin besar usia umur suatu produk semakin baik. Selanjutnya, kalau untuk layanan purna jual, semakin banyak layanan purna jual suatu produk kan semakin bagus. Tapi kalau untuk harga, semakin kecil harga suatu produk berarti kan semakin baik. Berarti kalau untuk yang harga di sini, jenis kriterianya adalah cost. Atau nanti yang kita gunakan adalah minimumnya. Baru selanjutnya saya buat yang namanya alternatif dan kriteria. Saya buat metrik berpasangan seperti ini, di mana dari 4 produk yang ada, contohnya alternatifnya ada 4. Selanjutnya kita tinggal lempar kuesioner ke responden dari 4 alternatif yang ada. Kira-kira kalau dinilai oleh responden 1, responden 2, responden 3, dan responden 4 untuk kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, nanti hasilnya seperti apa? Dengan menggunakan contohnya skala dari 1 sampai 10. 1 berarti kurang bagus, sangat tidak bagus, kalau 10 contohnya sangat baik. Oke, contoh untuk kriteria pertama, produk 1 contohnya dinilai 5, produk 2 dinilai 4, dan seterusnya. Selanjutnya tinggal kita hitung maksimum dan minimumnya. Contoh untuk C1, C2, dan C4, kita hitung maksimum dan minimumnya. Begitu pula untuk yang C3. Oke, untuk C3 ini yang nantinya akan kita gunakan adalah minimumnya. Karena di sini kan harga merupakan jenis kriteria cost. Semakin rendah semakin bagus. Tapi kalau untuk C1, C2, dan C4 nanti yang akan digunakan adalah nilai maksimumnya. Baru selanjutnya langkah kedua menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Jadi sekali lagi untuk yang maksimum di sini kita diperoleh dari nilai maksimum dari masing-masing alternatif, dari semua alternatif 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4. Begitu pula untuk
C2, C3, dan C4 pun sama. Maksimum dan minimumnya juga sama nanti. Selanjutnya menentukan bobot untuk masing-masing alternatif. Oke, untuk pembobotannya C1 20%, C2-nya 30%, C3-nya 35%, C4-nya 15%. Jadi kalau ditotali ini 100%. Berikutnya kita buat yang namanya normalisasi metriknya. Jadi dari kriteria ini nanti kita buat yang namanya normalisasi. Contoh produk 1. Produk 1 di sini nanti diperoleh dari nilai alternatif yang diberikan, nilai kriteria yang diberikan, nilai kriteria yang diberikan untuk masing-masing alternatif dibagi apakah dia masuknya maksimum atau minimum. Kalau untuk C1, C2, dan C3 kita kan menggunakan yang maksimum. Berarti C di sini C13 dibagi maksimum dari alternatif yang ada. Oke, jadi 5 dibagi 5 nilainya 1. Begitu pula untuk yang lainnya. Oke, yang diambil adalah maksimum. Untuk kriteria kedua pun sama. Kriteria kedua pun untuk alternatif kedua pun sama. Oke, alternatif kedua untuk R2 di sini kan ngambilnya dari kriteria kedua. Yang digunakan adalah maksimumnya. Berarti masing-masing kriteria untuk masing-masing alternatif nanti dibagi maksimumnya. Selanjutnya untuk yang C3 atau R3 di sini kan harga. Untuk harga yang diambil adalah minimumnya. Berarti masing-masing alternatif nanti dibagi minimumnya. Sehingga dapat nilai seperti ini. Ini kurang lebih rumusnya minimal contohnya dari semua kriteria yang ada dibagi E13 atau contohnya E14 dan seterusnya. Jadi dibagi dari masing-masing alternatif yang ada. Baru selanjutnya ini tahap normalisasi. Mulai dari R normalisasi untuk kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4 untuk masing-masing alternatif. Sehingga diperoleh masing-masing normalisasi metrik untuk masing-masing alternatif ya seperti ini. Baru terakhir kita bisa menghitung nilai preferensi untuk tiap alternatif yang biasa disebut dengan V. Di mana nilai alternatif, nilai preferensi di sini nanti diperoleh dari nilai normalisasi dikalikan dengan pembobotannya. Contoh, untuk alternatif A1. A1 ini diperoleh dari nilai normalisasinya yaitu C1, yang ini nih, yang C31. Nilai normalisasi untuk produk alternatif 1 dikalikan dengan kriteria satunya. Dikalikan dengan bobot kriterianya yaitu 0,2. Begitu pula untuk yang alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat. Nah, selanjutnya untuk yang V2 nanti akan dikalikan dengan normalisasi dari hasil metrik normalisasi untuk masing-masing alternatif dikalikan dengan dengan bobot kriterianya. Jadi diperoleh dari contohnya untuk yang ini V2 di sini untuk A1 diperoleh dari hasil normalisasi untuk produk 1 dikalikan dengan dikalikan dengan bobot kriterianya. Begitu pula untuk yang V3, V4. Baru selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasil dari nilai preferensi untuk semua alternatif. Alternatif A contohnya, nanti akan dihitung nilai preferensi untuk V1, V2, V3, dan V4-nya. Sehingga diperoleh nilai 0,91. Begitu pula untuk yang alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat. Baru selanjutnya kita tentukan rankingannya. Kita bisa menggunakan rumus rank buka kurung selanjutnya nilai yang dari G ini nih. G48 sampai G48 sampai G51. Selanjutnya baru nanti tinggal kita enter sehingga nanti akan diperoleh pemeringkatan atau perankingan sesuai dengan nilai yang ada di masing-masing alternatif atau nilai preferensi yang ada. Nilai tertinggilah yang nantinya akan dijadikan sebagai dijadikan sebagai acuan. Berarti untuk peringkatnya yang nantinya yang paling bagus adalah kalau dilihat dari beberapa alternatif yang ada, kalau dilihat dari banyaknya kriteria, 4 kriteria yang ada adalah A1, alternatif 1 ini yang menempati peringkat pertama, selanjutnya A2, A3 dan disusul dengan A4. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan algoritma atau metode simple additive weighting jika kita menggunakan rumus Excel.
agak mudah sih sebenarnya, tinggal kita gunakan rumus baris dan kolom saja, kali dan bagi sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari tahapannya ada 4 tahapan. Yang pertama menentukan kriteria terlebih dahulu. Kita tentukan kriterianya, berikut jenis kriterianya, masuknya ke benefit atau cost. Selanjutnya tinggal kita buat yang namanya metriknya terlebih dahulu. Nah, metrik di sini nanti kita isi dari responden yang sudah kita berikan pertanyaan terkait dengan alternatifnya, yang alternatif yang kita gunakan, berikut kriterianya. Baru selanjutnya kita cari nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing kriteria. Tahap berikutnya, langkah kedua, menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Kalau ditotalin, bobot di sini prosentasenya 100%. Tahap ketiga, melakukan normalisasi metrik. Normalisasi metrik di sini nanti diperoleh dari nilai alternatif yang diberikan oleh responden dibagi apakah dia maksimum atau minimum. Oke, selanjutnya baru nanti kita hitung yang namanya nilai preferensi. Untuk menghitung nilai preferensi di sini nanti diperoleh dari hasil metrik normalisasi dikalikan dengan pembobotan. Oke, kurang lebih seperti itu materi penjelasan dari metode simple additive weighting. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.